Hai semuanya, welcome para pejuang kripto, welcome to Docsans Official Channel. Oke, mari kita bahas. Di sini kripto dan saham super bullish, arah market sudah terlihat jelas. Berbagai informasi yang disampaikan merupakan analisa internal, bukan acuan dalam membeli ataupun menjual. Ya, langsung saja, kripto dan saham super bullish, arah market sudah jelas. Yang pertama adalah berita dari Trump menunda tarif. Ya, di sini dari officialnya ya, di medsosnya, itu based on the lack of respect that China has shown to the world market, I'm hereby bla 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 125% untuk tarif ke Cina ya. Jadi untuk negara lain di sini ya, 90 hari itu dia ditunda atau di pause ya, untuk reciprocal tarifnya ya. Selama periode tersebut 90 hari, tarifnya itu cuma 10% aja ya untuk negara-negara lain. Ya, di sini Donald Trump menunda tarif untuk 90 hari ke depan untuk semua negara. Tujuannya untuk apa? Tujuannya Trump ingin berdiskusi atau bernegosiasi dengan negara lain. Kecuali untuk China tetap dilakukan tarif 145% karena Trump menganggap China tidak respect terhadap dirinya ya. Setelah mendapatkan berita ini ya, market langsung pump ya, langsung positif. Kemudian besoknya itu langsung tanggal 12 ya, lebih tepatnya ya, tanggal 12 April ya, Trump tiba-tiba bilang lagi untuk barang semikonduktor ya, HP, komputer, chip dari Cina itu bebas dari tarif 125% ya. Jadi awalnya sudah di pause, terus habis gitu pengecualian untuk Cina. Ternyata Trumpnya ini ngalah ya, sehingga untuk barang-barang tertentu, terutama di elektronik ya, semikonduktor, HP, komputer, chip, yang mana semuanya ini adalah impor terbesar dari Amerika Serikat ya, itu langsung dikenakan bebas tarif 125%. Ini market naik lagi ya, ngepam ya. Nah, jadi drama di negara sana ya, di negara maju sana masih belum berhenti ya. Terutama di Xi Jinping ya. Xi Jinping itu adalah presiden dari China ya, itu tidak mau mengalah. Jadi setelah Trump tadi mengajukan tidak ada reciprocal tarif terhadap China untuk barang-barang tersebut. Jadi Xi Jinping, presiden China ini tidak mau ngalah ya kepada Trump. Xi Jinping bahkan menambahkan tarif lagi ke Amerika. Dan mereka nggak takut ya kalau misal tidak ekspor ke Amerika di sini ya, tidak ekspor dari China ke Amerika kayak gitu ya. Jadi dia nggak takut si China ini. Kemudian setelah Amerika membebaskan tarif ke barang semikonduktor dan lain-lain, China tetap tidak puas. China menganggap hal ini masih hal yang kecil ya. Akhirnya China maunya Amerika membebaskan semua tarif dari Amerika ke semua barang dan jasa ya, semua barang dan jasa itu harus dibebaskan semuanya, nggak hanya barang-barang tertentu saja. Akhirnya market down lagi ya. Ya di sini tiga sentimen di dunia sekarang berfokus pada tiga orang ini. Yang pertama adalah Trump. Trumpnya udah bagus ya untuk menunda tarif selama 90 hari. Dia membuka negosiasi terhadap negara-negara lain ya. Tarif ke negara lain juga tambah melunak ya, itu sinyal bullish. Kemudian di Xi Jinping ya, dia masih ngotot nggak mau ngalah ya ternyata terhadap Amerika. Ternyata Trump yang ngalah sekarang ya, tarifnya 125% itu nggak berlaku untuk barang elektronik dan lain sebagainya. Cuman di hal B ini, Xi Jinpingnya masih belum puas ya di sini. Jadi untuk sementara berita ini termasuk masih bullish ya. Kemudian yang C ya, atau poin yang C, Jerome Powell ya. Jadi tiga orang terkuat saat ini adalah Trump ya, kemudian Xi Jinping, kemudian Jerome Powell. Mereka untuk Jerome Powell juga belum mau menurunkan suku bunga Amerika ya. Jadi ini beritanya netral ya, menuju bullish. Kenapa kok menuju bullish? Karena data CPI-nya ini bagus ya. Kemudian data PPI ya, ini data-data inflasi ya, yang rilis Jumat itu juga bagus. Yang menandakan inflasi bisa melambat. Hal ini bisa menambah keyakinan Jerome Powell untuk segera memangkas suku bunga dan mencetak uang. Hal tersebut yang bikin BTC bisa pump kemarin ke 86K ya. Ya jadi dari kesimpulan drama ini ya, drama tarif ini itu masih ya agak slow down tapi Cina masih belum puas dengan negosiasinya sepertinya ya.
Kesimpulan keadaan makro membaik, berita tarif tidak membuat takut pasar lagi ya, kecuali Trump nanti melakukan blunder lagi. Tetapi ya, bukan berarti BTC langsung ke 100.000 juga ya, kecuali yang poin C itu terjadi ya. Poin C itu apa? Yaitu the Fed menurunkan suku bunga, kemudian mencetak uang. Kalau itu belum terjadi, Bitcoin agak susah nih ke 100.000 lagi ya. Kemudian yang kedua, M2 global di berbagai negara naik ya. Itu M2 money supply itu adalah pasokan uang M2, yaitu salah satu ukuran jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian di suatu negara. Ya, M2 itu mencakup M1 plus simpanan yang bisa dicairkan dalam waktu singkat. Semakin M2 itu naik, uang beredar di market itu jadi banyak ya. Uang banyak sama dengan aset berisiko seperti saham dan kripto itu pastinya juga akan naik. Ya di sini bisa dilihat ya, M2-nya tuh naik ya dari negara Jepang, negara Amerika, negara Euro ya, negara Eropa, kemudian Cina, M2-nya juga sudah mulai naik. Ya di sini juga ada Bitcoin versus M2 Global Liquidity Index ya, yang selalu semakin naik ya untuk M2 global ya, ditandai dengan ini ya, ini yang global. Kalau yang per negara itu yang tadi ini ya. Nah, untuk yang sekarang ini garis kuning ya, itu M2 global, garis merah hijau itu adalah harga Bitcoin ya. Jadi selalu mengikuti M2 global. Kalau M2 globalnya itu naik ya pasti harga Bitcoin juga bakalan naik ya nanti ya. Sekarang ini masih delay ya harganya ya. Dan pasti aku percaya akan mengikuti harga M2 global. Oke, di sini ada short term holder MVRV indikator. Terlihat di sini ya, sangat jarang sekali ya terjadi MVRV indikatornya itu yang di bawah ya. Yang di bawah mendekati garis biru yang putus-putus itu terjadi cuman 3 kali ya selama ini ya. Yang pertama tahun 2022, tahun 2024, dan tahun 2025 sekarang ya, Maret kemarin ya. Itu terlihat ya, setelah menyentuh garis putus-putus biru itu Bitcoin ya, Bitcoin khususnya itu langsung naik harganya. Itu ya, naik harganya. Tahun 2022 setelah menyentuh naik garis biru. Tahun 2024 sekitar bulan Juli Agustus itu setelah menyentuh garis biru-biru itu dia juga langsung naik ya. Sekarang Maret tahun 2025 juga menyentuh ya. Apakah akan naik lagi ya? Seharusnya bakalan naik lagi ya. Kalau menurutku pasti bakalan naik lagi. Ya, di sini juga ada S&P 500 dan Bitcoin ya hubungannya ya. Kalau misalkan S&P naik ya, itu pasti juga Bitcoin juga selalu naik, gitu ya. Pasar saham saat ini udah oversold ya, oversold, Bitcoin juga udah oversold. Data-datanya juga udah bottom, RSI, MACD juga udah bottom ya. Seharusnya ini sudah waktu yang bagus untuk cicil beli kalau aku ya. Oke, cetak uang atau QE akan segera terjadi. Di sini dari CN ya, CN Wire ya. Itu seperti ini dia bilang ya, Goldman bilang ya, the Fed will cut if the unemployment rate starts shooting up ya. Kalau misalkan angka pengangguran itu naik, itu pasti the Fed pasti bakalan menurunkan suku bunga seperti itu. Ya, lanjut ya. Jadi di sini ada Goldman ya, dia bilang the Fed will cut if the unemployment rate starts shooting up. Jadi Goldman Sachs memprediksi bahwa Federal Reserve ya atau Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunga jika tingkat penganggurannya itu naik tajam ya. Ini adalah respon yang umum dilakukan the Fed untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat pasar tenaga kerja mulai melemah ya. Ini tadi adalah artinya ya, tak jelaskan di sini ya maksudnya apa. Kemudian yang poin kedua ya, Goldman-nya bilang the explanation that the freezing of funding market drove the Trump pivot is a credible one. Jadi Goldman juga menyatakan bahwa penjelasan mengenai pembekuan pasar pendanaan ya, funding market freezing sebagai penyebab perubahan kebijakan Trump atau Trump pivot adalah masuk akal dan bisa dipercaya. Oke? Nextnya, Trump pivot mengacu pada perubahan sikap atau kebijakan ekonomi oleh Presiden Donald Trump ya, biasanya dari agresif ke lebih yang moderate.
Kemudian funding market freezing artinya pasar keuangan atau likuiditas sempat terganggu atau parah sehingga mendorong perubahan sikap tersebut ya. Inti dari keseluruhannya, Goldman Sachs menyampaikan bahwa jika pengangguran naik tajam, The Fed kemungkinan akan memangkas suku bunga. Masalah likuiditas di pasar pendanaan mungkin akan jadi alasan kuat kenapa Trump mengubah pendekatan kebijakannya pada saat itu. Ya, nextnya ya, ini berita bagus juga ya. Rusia dan China pakai Bitcoin untuk transaksi antar negaranya ya. Di sini juga ada berita Bitcoin Strategic Reserve ya, reserve. Kemudian ada juga Crypto Strategic Reserve ya, ada XRP, Sol atau ADA. Nah, di sini beritanya ya, Rusia dan China pakai Bitcoin. Di sini ada beritanya ya dari VanEck ya. Digital asset sebagai salah satu tanda de-dollarization ya dengan menggunakan Bitcoin ya. Kesimpulannya apa? Market akan pump ya di Q3, Q4 ya 2025. Persennya adalah 65% dibanding 35% ya. Poin yang pertama, liquidity atau arus uang di market kripto masih rendah untuk saat ini ya. Walaupun M2-nya sudah naik ya, tapi untuk harga aset beresikonya masih lagging ya. Hal ini karena efek tarif dari Trump, kemudian DOGE ya, DOGE itu Department of Efficiency ya, Government Efficiency ya. Jadi uang di market itu semakin sedikit ya. Kemudian The Fed juga belum menurunkan suku bunga. Rencananya bulan Mei ya, Mei atau Juni. Kalau untuk Juninya tanggal 18 ya tahun 2025, The Fed akan memotong suku bunga. Kemudian poin nomor 2, cicil atau DCA ya, Bitcoin mulai hari ini bisa ya sampai Juni 2025. Kemudian bisa pakai teknik Michael Saylor ya dalam akumulasi Bitcoin ya juga. Kemudian 65% akan terjadi bull market pada Juli ya, yaitu di Q3, Q4 ya, sampai di Q1 ya, terutama untuk Bitcoin. Untuk poin 5, market akan bergerak sesuai dengan keputusan tiga orang yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya tadi ya. Jadi tergantung dari Trump, Xi Jinping, sama Jerome Powell ya. Kemudian poin 6, ada kemungkinan 100% ya untuk di bulan Juni akan melakukan rate cut ya. Jadi di sini kita kenapa kok masih belum pump, karena ya uangnya nggak ada guys. Uangnya tuh masih ditahan sama mereka itu ya. Kemudian sekalinya market itu banjir ya, banjir uang, last pump ini akan sangat tinggi naiknya ya. Last pump itu di 2025 akhir nanti. Ya di sini bull market masih belum akan terjadi dalam waktu dekat ya, seperti biasa ya. Stay in the market, tetap trade ya, tetap trading, dan serok kencang di bulan Mei atau Juni ya. Untuk bulan sekarang juga udah bagus ya, karena sudah terlihat bottomnya tadi ya. Bottomnya tuh sudah terlihat di 74K ya. Itu udah terlihat sebagai bottom kalau menurutku pribadi ya. Kemudian Juni akhir ya, atau Juni tanggal 18 ya, akan terjadi red cut dan QE ya. Market akan rally ya setelahnya ya, Juli sampai September bisa jadi lebih juga tergantung dari nanti market fear and greed-nya. Ya, terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terus kalau mau tanya-tanya bisa ketik di kolom komentar di bawah. Oke? Ingat, segala perbuatan buruk kita selalu ada balasannya. Kalau di dunia namanya karma, kalau di akhirat namanya dosa. So, jangan lupa berbuat kebaikan. And bye-bye.